Renungan Harian Katolik, Jumat 3 Juni 2022. Berani menegakkan kebenaran. Peneguhan Petrus menjadi sang gembala. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi dengan yakin, Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan, apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia meminta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan
bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Berani menegakkan kebenaran. Ketika Raja Agripa dan Bernike datang mengunjunginya, Gubernur Festus menceritakan dilema yang dia hadapi berkenaan dengan kasus Paulus. Bukan masalah pelanggaran hukum, melainkan masalah berselisih paham tentang agama. Sebenarnya ia lebih suka bila Paulus dikirim ke Yerusalem agar bisa lepas tangan. Namun Paulus mengajukan naik banding dan menunggu keputusan kaisar, maka ia tinggal dalam tahanan. Festus harus menyiapkan laporan kasus Paulus ini kepada kaisar. Tahu yang benar ternyata tidak serta-merta membuat orang bertindak benar pula. Festus tidak menemukan kesalahan apapun yang menyebabkan Paulus patut dihukum. Festus ternyata tidak memiliki pendirian yang tegas. Dengan wewenang yang ada padanya, Festus bisa menyatakan bahwa Paulus tidak bersalah dan membebaskannya. Akan tetapi, rasa takut untuk menanggung resiko terhadap jabatannya membuat ia tidak berani bertindak. Festus tidak memiliki keberanian untuk membela kebenaran karena padanya tidak ada iman. Kiranya sebagai orang beriman, kita berani menegakkan kebenaran dalam sikap dan tindakan nyata. 2. Peneguhan Petrus menjadi sang gembala. Mengapa Yesus menanyai Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" sampai 3 kali? Kita ingat bahwa sebelum penyaliban, Yesus memberitahu Petrus bahwa ia akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok. Namun secara sombong, Petrus berkata tidak akan. Petrus menyatakan bahwa kasihnya pada Kristus lebih besar daripada murid-murid yang lain. Namun faktanya, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus memang mengasihi Yesus. Pertanyaan Yesus sampai 3 kali ini yang membuat Petrus sedih adalah bentuk peneguhan. Petrus menyadari kesombongan masa lalunya, dan sekarang ia menyerahkan percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Ini merupakan langkah besar di dalam pertumbuhan iman Petrus. Sekarang Petrus telah siap menjadi gembala umatnya, karena Yesus akan segera meninggalkan mereka. Petrus akan menjadi gembala yang dapat memimpin, menjaga, dan mencari domba yang hilang. Dan seperti Yesus sang gembala yang maha baik, Petrus pun siap menyerahkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Kita pun harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan di dalam perbuatan dan pelayanan. Misalnya, aktif terlibat dalam penyelenggaraan Ekaristi dan kegiatan gereja, dan membantu memulihkan iman saudara-saudara kita yang menjauh dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau selalu berani menegakkan kebenaran apapun risikonya, karena Engkau selalu melindungi kami yang setia kepadamu. Seperti kepada Petrus, teguhkanlah dan murnikanlah hati kami ya Tuhan. Bimbinglah kami menjadi saksi-Mu yang berani, gembala-Mu yang bijak, dan menjadi alat-Mu yang dapat diandalkan. Amin.